Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian hari ini ya. Aji, Aida, Aisyah, Amal, Anggraini, Arin, Fadlan, Hanif, Laura, Khairul, Izin, Leni, Alfa, Lucy, Medi, Muhammad Fauzan, Halim, Hasanul, Raditya, Refaizi, Zaka, Najwa, Nopita, Nora, Okta, Pranata, Rafa, Rafka, Rahayu, Rama, Ramah Zurnia, Sabrina, Tri, Penny, dah ya absennya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini ya, yang berjudul coding dan kecerdasan artifisial ya. Mungkin kalian belum pernah mendengar ya apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Terus hal apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu apa itu teknologi? Jadi sebelum kita belajar ke inti coding dan kecerdasan artifisial, kalian harus memahami dulu apa itu teknologi ya. Kira-kira nih, ada yang tahu teknologi itu apa? Ibu tunjuk ya, Laura. Menurut Laura, teknologi itu apa, Laura? Teknologi menurut saya adalah suatu program yang dihasilkan oleh programmer. Program yang dihasilkan oleh programming. Terus, kira-kira contoh teknologi di kehidupan sehari-hari apa itu, Rama? Alat handphone, laptop, kemudian dari aplikasi handphone. Ya, betul ya. Banyak ya, di kehidupan sehari-hari kita itu semuanya mungkin di dalam rumah ada yang namanya teknologi di dalam rumah itu ya. Terus ya, apalagi yang akan kita pelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana teknologi itu membantu kehidupan kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya. Teknologi yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari banyak. Contohnya Ibu, ini semuanya pakai teknologi ya. Terus perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi dari yang zaman dahulu sampai sekarang. Nanti kita bahas. Selanjutnya, peran para ilmuwan dalam kehidupan modern. Ada juga peran listrik dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya ada peran teknologi dalam membantu berbagai profesi. Ya. Nah ini ya,
Hari ini kita akan belajar ini, nanti Ibu jelaskan satu-satu. Selanjutnya, di layar ada kata-kata, apakah kalian pernah berlibur ke suatu tempat yang jauh dan belum pernah kalian kunjungi? Bagaimana cara kalian menempuh perjalanan yang jauh dan menemukan tempat tersebut dengan tepat? Kalau kalian misalkan berpergian jauh, terus kalian tidak tahu tempatnya, biasanya kalian pakai apa? Google Maps ya. Karena sekarang semuanya sudah mudah ya. Mau kemanapun semuanya ada di Maps ya. Asalkan menggunakan Maps itu harus pintar ya. Karena kalau kalian melewatkan satu gang saja bisa sesat ya. Itu pengalaman Ibu ya. Waktu itu bulan 12 kemarin Ibu ke Jogja ya. Terus jalan-jalan karena kan Jogja nggak tahu ya wilayahnya ya seperti apa. Pakailah Maps. Karena kami melewatkan satu gang ya, hanya lewat sedikit saja. Gara-gara Ibu yang melihat, bukan suami Ibu yang melihatnya ya. Jadi Ibu belum begitu paham, akhirnya kami sesat. Sesatnya kemana? Di Batak, ke Kampung Sawah. Ya, pusing itu ya. Tapi akhirnya kami bisa ya, dengan menanyakan dengan orang-orang yang ada di sekitar sana, jalan yang tepat ya. Terus kalau jawaban di sini itu menggunakan kendaraan, sudah pasti kendaraan itu adalah teknologi, ya kan? Kendaraan adalah teknologi, kemudian telepon genggam. Telepon genggam ini fungsinya untuk apa? Kalau kita misalkan mau komunikasi ya, terus menggunakan Maps tadi ya. Dan semua perangkat yang kalian gunakan untuk mempermudah perjalanan adalah contoh peralatan yang menggunakan teknologi ya. Nah, itu ya. Kemudian apa itu teknologi? Nah, ini ya, yang di awal tadi, apa itu teknologi? Secara sederhana, teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, berolahraga, bepergian, dan bersenang-senang ya. Kalau kalian misalkan belajar nih, mau menggunakan teknologi, kira-kira teknologi apa yang kalian pakai? Handphone ya. Fungsi handphone untuk apa, Nak? Aida, fungsi handphone untuk apa kalau belajar? Mencari jawaban ya. Jawaban PR ya kan? Biasanya kalian ini kalau mencari jawaban pakai apa? Google ya. Terus sekarang itu ada yang namanya ChatGPT ya. Di ChatGPT semuanya ada di ChatGPT itu ya. Kalau kalian mau tanya jawaban matematika ada, bahasa Indonesia ada, semuanya ada. Yang nggak ada, carikan saya jodoh. Nah, itu nggak ada ya. Terus apalagi bekerja ya. Kalau bekerja sudah pasti inilah teknologi yang membantu Ibu dalam bekerja. Ada laptop, infocus, ini semuanya teknologi ya. Kemudian berkomunikasi pakai telepon tadi ya, telepon genggam ya. Kalau dulu berkomunikasi masih menggunakan apa, Nak? Surat ya. Banyak ya. Terus kalau lihat di film itu ada yang pakai burung merpati terus diikat di kakinya, ya kan? Tapi itu mungkin burungnya sudah dilatih ya. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi ya. Terus berolahraga. Nah, apa teknologi yang membantu di bidang olahraga? Yang cowok?
Apa teknologi yang membantu di bidang olahraga? Apa? Ya, betul ya. Terus kalau yang cewek, kira-kira ada nggak teknologi yang membantu kalian dalam berolahraga? Nah, alat penghitung kalori ya, pakai jam misalkan ya. Jam untuk mendeteksi detak jantung kita misalkan ya, atau kalori kita sudah dikeluarkan berapa ya. Kan ini teknologi ya. Ya kan? Terus bepergian tadi misalkan pakai kendaraan, terus pakai maps dan bersenang-senang. Nah, bersenang-senang lagi nak pakai teknologi sekarang kan? Ya. Pertama, bersenang-senang harus ada duitnya. Kedua, harus ada teknologinya. Ya kan? Semuanya bisa bahagia kalau ada duitnya. Betul? Sangat betul ya. Bahagia itu harus ada duit kudai ya. Terus bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Nah, ini ya. Ada perumpamaan. Dulu ya, saat malam datang, lingkungan sekitar kita menjadi gelap, ya kan? Karena apa? Karena tidak ada listrik ya atau lampu. Untuk mengatasi hal ini, para ilmuwan menciptakan teknologi lampu agar di malam hari atau tempat gelap bisa menjadi terang ya. Sekarang tidak hanya lampu ya, bisa pakai HP kalau misalkan kita bepergian ke hutan, center dan lain-lain ya. Kemudian telepon ya. Yang kita bahas tadi, dulu komunikasi jarak jauh sulit dilakukan hingga ilmuwan menciptakan telepon ya. Yang memungkinkan kita berbicara langsung dengan orang lain yang jauh ya. Kalau dulu kan susah ya, mau komunikasi, anak merantau di mana nggak tahu kabarnya ya, mungkin 1 bulan sekali baru bisa kasih kabar ya. Kalau sekarang setiap detik, setiap menit kita bisa berkomunikasi ya dengan siapa yang ingin kita tanyakan atau hubungi ya. Selanjutnya ya, alat transportasi. Dahulu perjalanan jauh menjadi hal yang sulit dan memakan waktu yang lama. Namun, dengan penemuan kendaraan bermotor oleh para ilmuwan, kini bisa melakukan perjalanan jauh dengan cepat tanpa merasa lelah ya. Kalau zaman ibu dulu sekolah masih pakai jalan kaki ya. SD, SMP ibu merasakan masih pakai jalan kaki sekolah ya. Karena yang pakai motor itu orang-orang tertentu ya, yang memang dia sudah ada budgetnya dari orang tua ya. Kalau sekarang kalian semuanya sudah dipermudah, ya kan? Rata-rata orang-orang di sini sudah mempunyai motor, ya kan? Mungkin hanya 1-2 orang yang masih diantar sama orang tua ya. Nah, ini ya. Jadi teknologi itu tercipta karena untuk membantu kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini ya. Ini contoh teknologi ya. Teknologi sederhana. Teknologi sederhana adalah teknologi yang mudah dibuat dan digunakan, tetapi tetap membantu aktivitas manusia. Salah satu contohnya adalah katrol. Katrol sangat mudah digunakan, yaitu kaitkan tali di roda katrol,
letakkan beban di salah satu sisi dan dengan menarik tali di sisi lainnya beban akan terangkat ya. Beberapa contoh teknologi sederhana ya. Nah ini kan teknologi, tapi ini teknologi konvensional ya, yang sederhana. Pensil, pulpen, ini semuanya teknologi ya. Sapu cangkul ya, terus kompas, gunting, dan lain-lain ya. Semuanya itu teknologi, tapi teknologi sederhana ya. Kemudian artificial intelligence dan dampaknya pada dunia kerja ya. AI itu sangat berdampak di dunia kerja. Apalagi di zaman kalian bekerja nanti ya. Zaman sekarang saja AI sudah sangat canggih ya, apalagi saat zaman kalian nanti. Jadi jangan sekali-kali kalian kekurangan yang namanya ilmu teknologi ya. AI atau kecerdasan buatan, mungkin ada yang nggak tahu ya bahasa Indonesianya artificial intelligence itu apa. Bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku kita selaku manusia ya, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan ya. AI dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, kemudian memahami pola dan membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia ya. Jadi ini ya, banyak kan kecerdasan buatan yang sangat-sangat meniru perilaku manusia ya kan. Contohnya Zapka, apa Zapka? Contoh AI yang meniru perilaku manusia? Robot ya. Robot apa Zapka? Banyak jenis robot ya. Robot apa? Asisten apa? Asisten rumah tangga. Banyak ya contoh robot itu ya. Dari mulai robot yang kecil, yang besar, yang dia bisa berbicara, yang dia bisa membersihkan ruangan ya. Banyak ya jenisnya ya. Robot pencuci piring ya, robot ngepel, robot nyapu ya. Ya kan? Atau robot yang bisa berkomunikasi, menjawab secara langsung apa yang kita bicarakan. Sudah ada itu ya. Yang memang bentuknya sudah seperti manusia. Sampai-sampai di luar negeri di sana ada orang yang menikah pun dengan robot. Bayangkan sama kalian ya. Karena sudah sama persis ya. Tapi karena kita di sini masih normal ya, jangan masih banyak lanang, masih banyak betina, masih banyak ya, jangan. Terus peran AI dalam dunia kerja. Peran kecerdasan buatan dalam dunia bekerja sudah mulai diterapkan dalam banyak sektor pekerjaan. Mulai dari perbankan, betul ya. Kesehatan, betul. Manufaktur hingga pemasaran, ya. AI mampu melakukan tugas-tugas yang rutin berulang dan berbasis data dengan sangat efisien, ya. Jadi semuanya sudah menggunakan AI, ya. Mau itu di tempat sekolah, di tempat perbankan, di tempat kesehatan, perkantoran, ya, dinas-dinas Pemkot, itu semuanya sudah ada yang namanya AI ya. Kemudian sektor yang paling terpengaruhi. Beberapa sektor yang paling terdampak oleh penerapan AI adalah manufaktur.
ya. Transportasi dan layanan pelanggan. Di sektor manufaktur, robot dalam mesin otomatis menggantikan pekerjaan yang beresiko tinggi atau berulang, ya. Meningkatkan efisiensi produksi. Di sektor transportasi, kendaraan otonom mengancam peran pengemudi. Betul ya, karena kalian sudah pernah lihat enggak, kalian itu kan sering ya scroll yang namanya sosial media, ya kan? TikTok kan yang sering kalian lihat? Satu lagi IG. Kalau Facebook jarang biasanya anak muda nih. Facebook itu biasanya pengisinya emak-emak ya. Ya kan, emak-emak yang bikin konten. Nah, kalau kalian kan sering scroll TikTok. Pertanyaan Ibu, kalian pernah nggak scroll TikTok itu lihat kemajuan teknologi sekarang? Ya. Salah satunya ini, kendaraan otonom mengancam peran pengemudi. Kenapa? Pertanyaan Ibu. Apa, Fauzan? Nah, ya. Sekarang sudah ada mobil ya atau pesawat tanpa awak, mobil tanpa sopir, iya kan? Di luar negeri, nah, ya sudah ada itu. Berarti apa? Banyak pekerjaan yang akan hilang, ya. Jadi di usia kalian, silakan kalian pikirkan betul-betul kalian itu mau kemana. Nanti akan hilang nggak pekerjaan itu dengan kemajuan teknologi, ya. Tetapi walaupun itu hilang dengan kemajuan teknologi, belum tentu bisa sesempurna manusia, ya. Apalagi kalau misalkan guru, dokter, itu kan tidak bisa itu ya digantikan dengan robot, ya, atau teknologi. Kemudian dampak positif AI, ya. Banyak ya dampak positif, ada dampak negatif juga pasti ada, ya. AI menawarkan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi, akurasi, dan penghematan biaya. Dengan AI, pekerjaan yang memakan waktu lama dan penuh kesalahan manusia bisa digantikan oleh mesin yang lebih cepat dan presisi, ya. Tetapi ini dampak positifnya, dampak negatifnya tadi apa? Banyak pekerjaan yang hilang, ya. Terus banyak juga orang yang memanfaatkan AI untuk kejahatan. Contohnya? Contohnya apa? Apa? Keras-keras, zapka apa zapka? Penipuan. Ya, penipuannya seperti apa? Jadi artis. Oh, pakai IA ya. Ya, memang ada ya yang seperti itu ya. Pura-pura telepon ya, video call. Kalau misalkan orang yang awam dengan AI ya, mungkin dia percaya itu memang misalkan Raffi Ahmad atau Baim Wong yang nelpon ya, mau kasih hadiah ya. Banyak itu ya di video-video itu ya. Makanya jangan sampai kalian itu tertipu dengan AI ya. Ada juga penipuan itu yang seperti pembobolan rekening ya. Nah, itu kan menggunakan AI ya. Karena orang itu sudah pintar AI, dia membobol rekening orang lain ya. Jangan ya, kalau kamu nanti kalian bercita-cita untuk menjadi seorang hacker, jangan ya. Lebih baik kalian itu bercita-cita menjadi seorang programmer. Kalian yang menciptakan AI itu, tapi bukan kalian yang menggunakan untuk kejahatan ya. Terus apa tantangan yang dihadapi pekerja? Meskipun banyak manfaatnya, AI juga menimbulkan tantangan besar bagi pekerja.
Salah satu kekhawatiran adalah kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, terutama yang berulang dan berbasis tugas rutin, kini dapat digantikan oleh mesin, ya. Yang Ibu bahas tadi, ya. AI dan perubahan keterampilan di dunia kerja. Dengan munculnya AI, keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja pun berubah. Pekerja di masa depan harus memiliki keterampilan teknis seperti coding, data analis, serta pemahaman dasar tentang AI, ya. Selanjutnya, peluang baru yang diciptakan oleh AI, ya. AI tidak hanya menggantikan pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru, sudah pasti, ya, yang sebelumnya tidak ada di bidang teknologi. Misalnya, terdapat permintaan tinggi untuk menjadi data scientist, ya, insinyur AI, dan spesialis pembelajaran mesin. Nah, ini ya salah satu peluang kerja kalau kalian nanti berminat terjun ke dunia teknologi. Ya, ini ya. Kalau kalian sudah berhubungan dengan teknologi, insya Allah tidak akan ada yang namanya pengangguran, ya. Terus ada peran AI dalam bidang umum. Peran teknologi dalam membantu profesi. Yang pertama, petani. Ya, mayoritas di sini anak petani, ya kan? Mungkin ada yang anak ASN dan lain-lain, ya. Tapi di Pagar Alam ini mayoritas orang tua kita bekerja sebagai petani, ya. Dulu para petani menghadapi kesulitan dalam memperoleh bibit unggul dan membutuhkan waktu lama untuk membajak ladang. Biasanya dengan bantuan sapi dan kerbau, ya kan? Kalian pernah lihat orang membajak ladang itu pakai sapi dan kerbau? Nah, ya. Namun berkat kemajuan teknologi saat ini para petani dapat membajak ladang dengan lebih cepat menggunakan traktor. Ada yang pernah melihat traktor? Nah, ya, apalagi kalau cowok, ya. Kalian harus paham, ya, dengan teknologi-teknologi yang seperti itu, ya. Mendapatkan bibit yang lebih unggul. Terus kalau di bidang ekonomi dan bisnis, teknologi juga menciptakan jenis profesi baru. Salah satunya adalah ojek sepeda motor. Bisnis ojek online ini juga dibantu oleh teknologi untuk mendapatkan pelanggan. Dulu sebelum ada ponsel pintar, para ojek hanya menunggu di pangkalan untuk mendapatkan pelanggan. Namun kini mereka dapat mendapatkan pelanggan kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi yang ada di ponsel pintar. Contohnya Grab, ya. Tapi ya, yang Ibu sayangkan kenapa ya di Pagar Alam Grab itu sudah nggak ada lagi. Dulu pernah sekitar setahun apa 2 tahun ya Grab itu ada. Ibu pernah mencobanya ya, pesan GoFood waktu itu ya. Ada, tapi sekarang nggak ada lagi. Mungkin karena orang di Pagar Alam itu pengennya datang langsung beli secara langsung atau bepergian berangkat sendiri tanpa memesan ojek online, ya. Kalau di kota-kota besar itu sudah sangat digunakan, ya. Kita walaupun tidak ada uang cash nggak akan pusing, ya, di kota besar. Karena kenapa? Semuanya bisa pakai handphone. Asalkan, ya, di handphone kalian ada aplikasi dan balik lagi ada uang, ya. Uangnya di mana kalau di handphone? M-Banking, ya. Kalau sudah ada handphone, ada kuota,
ada m-banking, sudah semuanya aman ya. Lapar nih jam 11 malam, pesan GoFood ya. Malas enggak ini bawa motor atau bawa mobil, pesan Gojek aja atau Gokar ya. Tapi balik lagi harus ada uang ya. Nah ini ya. Terus peran teknologi selanjutnya di dunia pendidikan yang kita bahas tadi. Asisten pengajar virtual ya, ada ChatGPT, Google Bard. Ada yang pernah mencoba Google Bard? Belum ya, masih asing ya. Atau lainnya bisa digunakan sebagai tutor virtual untuk menjawab pertanyaan siswa secara real time ya. Itu ya. Membantu siswa memahami pelajaran di luar sekolah ya. Tapi balik lagi ya. Kalian mencari jawaban di ChatGPT, berarti kalian kan tidak ada proses namanya mencari, ya kan? Tidak ada proses yang namanya membaca. Jadi itulah ya yang menjadi hal negatifnya ada ChatGPT itu, ya. Terus di dunia kesehatan, asisten virtual untuk dokter dan pasien. Ada AI chatbot ya. Terus juga bisa mengingatkan pasien untuk minum obat atau datang ke kontrol rutin ya. Terus ada kebudayaan, AI berperan dalam pelestarian warisan budaya peran. AI digunakan untuk mendigitalisasi dan merekonstruksi artefak budaya bangunan bersejarah. Di bidang pemerintahan, pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Peran AI digunakan untuk otomatisasi layanan publik seperti penggusuran dokumen, administrasi dan informasi masyarakat ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lain ya, yang selanjutnya, Ibu lihat mata kalian sudah mengantuk, mungkin sudah lapar ya, sudah mau minum dan lain-lain. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya mudah ya. Silakan keluarkan kertas lembar. Semuanya harus tulis ya. Sudah dikeluarkan kertas lembar? Kalau sudah, perintahnya ice breaking untuk siang hari ini kalian membuat jika dan maka ya. Jika terus makanya di bawah ya. Tetapi nanti membacanya itu kalian misalkan si Rafa membaca jikanya, si Aida membaca maka. Paham ya? Silakan ditulis dulu, dikasih waktu 5 menit ya.
Nggak boleh diskusi ya, silakan tulis sendiri. Sudah? Nanti Ibu panggilnya acak ya. Atau gini aja, biar berurutan. Pasangannya si Rafa ke Aida, Zapka ke Aisyah. Cowok ke cewek seharusnya ya. Ini cowok-cowok. Gak apa-apa lah ya, cowok sama cowok ya. Jangan sampai bertemu yang aneh ya, tapi nanti ya. Si Pranata sama Rezi. Haji. Oh, Aji. Ini Medi sama Rama ya. Begitu ya, paham ya? Nanti yang bagian itu juga ya. Nanti terakhir yang tidak ada punya pasangan, kita carikan pasangannya ya. Sudah? Kita mulai ya ice breakingnya ya. Yang pertama itu Rafa sama Aida. Berdiri dan keras-keras ya. Silakan berdiri Rafa dan Aida. Silakan dibacakan. Jika saya ingin makan, Maka saya akan ke sekolah. Dah. Terus selanjutnya Zaka dan Aisyah. jika saya makan, Maka saya akan pergi. Terus si Rahayu sama itu. Jika saya lapar, saya akan makan. Wah, tepat berarti ya. Jika lapar maka makan ya. Terus Pranata sama Aji. jika saya mengantuk, maka saya akan berolahraga. Oh, tepat ya. Kalau mengantuk berolahraga ya. Medi sama Rama. Jika saya bosan, maka saya istirahat. Nah, betul juga ya. Terus ini Jika saya jadi presiden, maka akan saya mati. belum apa-apa baru berencana lah dibanting sama si Fauzan ya. Ganti aja ya, jangan presiden berarti ya. Nih, Jika saya berhasil, maka saya akan rajin belajar. oh, betul ya. Berhasil itu karena rajin belajar. Ini Rezi sama ini dulu. Jika uang saya unlimited, Wow, matre ya. Kalau banyak duit, dia datang ya. Betul ya, cewek itu harus seperti itu ya. Cewek itu harus seperti itu ya. Gak apa-apa ya. Karena sekarang itu semuanya butuh duit ya. Ini Raditya sama ini. jika saya akan bekerja, Oh, rajin. Ya betul lah. Berarti ciri-ciri ya, dia akan rajin kalau bekerja. Yang itu belakang sama sebelahnya, Anggra ini. Saya akan berusaha. Berusaha. Oke. Selanjutnya si Aryan ya, Najwa sama ini
Ya, Jika saya mengantuk, maka saya akan tidur. masuk ya. Laura sama ini, Novita. Jika saya pusing, maka saya akan mencari jawabannya. Oh, jadi kalau pusing cari jawaban ya, kenapa pusing ya? Karin? Sama ini? Jika saya bosan, saya akan mengkaji. Wow. Bagus ya. Ciri-ciri orang banyak duit itu ya. Bosan ya naik haji ya. Ya kan? Hidupnya sudah enak, terus bermanfaat ya. Sudah semua kan? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Dah. Kita lanjut lagi ya, tinggal sedikit lagi materinya ya. Peran AI dalam bidang khusus. Yang pertama, peran teknologi dalam membantu berbagai profesi. Itu ada teknologi dan rekayasa, desain dan simulasi otomatis. Perannya, AI digunakan untuk merancang produk atau sistem teknik secara otomatis berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan. AI merancang komponen mesin, misalnya sayap pesawat, ya, terus sasis mobil, menggunakan generatif design, ya. Simulasi berbasis AI untuk uji kekuatan material tanpa perlu prototipe. Terus ada lagi peran teknologi dalam membantu berbagai profesi. Seni kerajinan dan pariwisata. Penciptaan karya seni digital, AI sebagai alat bantu kreatif untuk membuat lukisan, patung virtual, atau desain kerajinan baru ya. Terus ada contohnya, ada AI seperti DALL-E atau DeepArt. Nah ini ya, ini adalah salah satu contoh penggunaan AI yang akan Ibu praktekkan langsung. Nanti kalian praktekkan juga memakai handphone ya, karena kita keterbatasan yang namanya komputer dan sinyal ya kalau di lab. Jadi kita hanya di kelas ini menggunakan handphone. Ini adalah pemeriksaan kalimat dengan AI ya. Jadi kalimat kita itu kalau misalkan ada yang salah atau plagiat, kita bisa periksa menggunakan AI yang namanya Quillbot ya ini ya. Kalian perhatikan dulu ya Ibu ya. Bentar ya. Nah ini ya. Pilih alat penyunting teks berbasis KA yang akan digunakan ya. Contohnya Grammarly, aplikasi web. Tetapi kenapa tidak Ibu contohkan Grammarly? Grammarly ini memerlukan yang namanya akun. Kalau misalkan kalian harus mendaftar dulu akan memakan waktu ya. Jadi Ibu pilih Quillbot ya. Ini contohnya ya. Pertama ya. Kalian perhatikan dulu nanti baru kalian praktekkan ya. Di Google ya, kalian ketikkan yang namanya Quillbot. Sudah itu kalian buka yang ini ya, yang warna hijau ada tampilan seperti robot.
Kalian klik ya. Nah, ini ya. Di Quillbot itu ada banyak ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada paraphrase, kemudian ada grammar checker, kemudian AI detector, plagiat ya. Kalau kalian mau memeriksa yang namanya plagiat, bisa di sini ya. Nanti kan kalian akan bertemu kalau kuliah ya, bertemu dengan yang namanya skripsi dan lain-lain. Kalian mau cek plagiat kalian itu ada enggak? Kalian langsung klikkan aja di sini ya, plagiat ya. Terus kalian masukkan teksnya ya, pastikan teksnya. Sekarang Ibu mau mencontohkan itu parafrase ya. Parafrase yang ada di sini. Nah, ini ya. Ini ada penjelasan tentang teknologi kecerdasan buatan. Ini sudah Ibu copy, terus disalin, terus Ibu pastekan di sini. Ya. Nah, sudah masuk kan? Ya. Terus kita parafrase. Nah, ya. Bentar ya, ini masih bahasa Inggris ya. Pengaturannya. Coba deh sekarang kalian langsung buka handphone kalian ya. Karena Ibu mencoba semalam ya pakai laptop satunya ya. Ini belum disetting bahasa Indonesianya. Silakan kalian buka paraphrase Quillbot ya. Ada nggak Quillbot? Kalau ada, silakan kalian masukkan pengertian apa saja. Misalkan kalian cari di sini ya. Pengertian informatika misalkan ya. Nah, ini. Ini kan ada informatika adalah, silakan kalian langsung salin aja. Jangan informatika semua tapi ya. Pengertian misalkan ekonomi atau apa ya. Terus kalian parafrasekan di Quillbot tadi, terus kalian klik. Ada nggak hasilnya? Ada yang sudah? Hasilnya beda nggak yang sebelum diparafrase dan sudah diparafrase? Oh, ini dia ya. Nah, ini ya. Kalau yang Ibu ya, apa yang berbedanya ini yang di bagian hijau ya? Dikomunikasikan serta. Kalau di sini serta mencakup berbagai topik. Nah, sudah di parafrase dia berubah menjadi berbagai topik seperti pemrograman ya. Ada yang bedanya kan? Atau yang tadi ya, Ibu coba lagi ya.
Nah ini ya, perhatikan dulu. Ini adalah kata-kata yang ada di modul tadi ya, modul kecerdasan tadi. Yang pertama itu kata-katanya teknologi kecerdasan buatan makin berkembang cepat di zaman sekarang. Nah, sudah di parafrase dia berubah menjadi di era modern ini teknologi kecerdasan buatan berkembang dengan cepat. Berarti ada perbedaan kan? Yang kalian sudah? Kalau sudah, Ibu minta di screenshot kemudian kirim ke grup ya, grup WA kita. Nanti kita tampilkan satu-satu ya. Siapa apa nama grup kita? 11.3 ya. Sebelas tiga. Nah ini ya. Ini yang Aluchat. Nah nama YP, nama WA itu nama asli dong. Jangan nama yang seperti ini ya. Siapa Aluchat nih? Coba Ibu minta tolong diubah dulu nama WhatsApp-nya, nama gaulnya itu diubah dulu ya. Nama asli. Nah ini Aji ya, yang Aji. Nah ini ya. Wawa. Nah siapa Wawa? Siapakah Wawa? Yoka. Nama panggilan semua ini ya? Apa nama panggilan sayang dari pacar? Nah ini Aisyah, tapi Aisyah ini memang sudah disimpan ya. Aida. Masih ada yang belum ya ngumpul ya? Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kawannya yang belum ngumpul. Bisa Novita? Coba, mana? Nah, di screenshot. Screenshot, sudah dikirim? Ini? Sudah? Anggra ini sudah? Belum? Nggak usah panjang-panjang ya. Yang penting kalian paham akan perbedaannya. Siapa sudah? Rafa? Aida? Sudah? Bahasa Inggris? Diubah dulu. Di atasnya tuh lah ya. Nah ini ya salah satu AI ya yang bisa kita gunakan. Sebelumnya kalian nggak tahu kan?
Mau cek plagiat? Bisa ya. Sekarang Ibu minta 3 orang aja ya. 3 orang aja maju ke depan untuk membacakan bagian mana yang awalnya sebelum diparafrase, kemudian sudah diparafrase, yang mana yang berubah. Arin ya. Arin Ibu minta tolong ke depan. Bacakan. Sini ke depan. Sana Arin. Ini hasil Killbot dari Arin ya, tentang apa ini, coba dibacakan Arin. Jadi di sini saya Yang lain diam. Tentang seni rupa. Di sini sudah terlihat seni rupa adalah cabang seni yang membentuk dan menciptakan karya. Melalui keyboard, dia bisa menjadi seni rupa adalah jenis yang menggambarkan ide, emosi, dan keindahan melalui penggunaan media. Di sini banyak juga yang di-prepare seperti cabang menjadi jenis, membentuk menjadi menggambarkan, ditangkap mata bisa menjadi pilihan, dan sebagainya. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi intinya kata-katanya lebih bagus atau enggak? Lebih bagus ya. Lebih tertata ya. 2 orang lagi ya. Ada yang mau nunjuk selain ditunjuk? Nah, Laura. Sini Laura, silakan maju. Oke, di sini sebelumnya saya sudah mencari tentang apa itu pengertian arkeologi. Setelah saya cari pengertian arkeologi tersebut, saya masukkan ke website Killbot untuk di paraphrase. Nah, setelah di paraphrase, banyak kalimat-kalimat yang diganti oleh website tersebut dari yang awalnya arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia, menjadi arkeologi adalah bidang yang menyelidiki kehidupan manusia. Lalu, selain itu, baik di masa lalu maupun masa kini, melalui penemuan dan analisis sisa-sisa fisik atau material budaya seperti artefak, diganti oleh Killbot menjadi lalu dan sekarang melalui penemuan dan analisis sisa-sisa material fisik atau budaya seperti fosil, artefak, dan arsitektur. Mungkin itu saja yang telah saya cari melalui Killbot. Ya, tangan dulu. Yang Fauzan apa ini di
Rama ya. Ibu melihat yang perubahannya lumayan banyak ya, Ibu suruh maju. Silakan Rama. Jadi setelah saya mencari lewat Google Billboard, saya mencari penjelasan AI atau kecerdasan buatan. Di sini sudah terdapat sebuah perbedaan dari pengertian tersebut. Yang pertama, sebelum berubah, AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk memahami kemampuan kognitif manusia seperti belajar. Setelah saya refresh, kemudian dia berubah sebagai kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk mensimulasikan kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengungkapkan pendapat. Dari itu sudah terlihat sebuah perbedaan. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi pada intinya ya kita menggunakan AI itu, contohnya pakai Quillbot ini ya, itu untuk mempermudah kita ya dalam misalkan menyusun kata-kata ya atau yang lain-lain ya. Kalau ChatGPT semuanya sudah paham? Sudah ya, kalau ChatGPT ya. Sekarang Ibu mau kalian mengetahui ada satu lagi ya, aplikasi yang bisa mempermudah kalian. Namanya Quizizz. Ada yang pernah mencoba Quizizz? Pernah Laura? Rama? Pernah. Untuk apa Laura? Nah, menganalisis jawaban dari PR. Rama? Sama ya. Yang lain pernah? Belum, ada yang belum, ada yang pernah. Kita tunjukkan sedikit ya dengan teman-temannya ya. Quizizz. Apa itu Quizizz? Bagaimana isinya ya? Maaf Laura, hotspotnya masih on? Masih hidup? Nah ini ya, ini yang namanya Quizizz, tapi sekarang sudah berubah menjadi Wayground, ya namanya berubah, tapi isinya sama saja ya, Wayground. Kalau si Laura tadi katanya menganalisis jawaban ya, PR. Nah kalau di guru apa kira-kira kalian? Menurut kalian kalau kami sebagai guru, Quizizz itu fungsinya untuk kami apa? Ya. Bisa kalian kuis dari soal-soalnya dari sini, bisa kami membuat soal dari sini, ya. Nah, ini ya. Apa saja yang bisa kalian lakukan di Quizizz? Ada penilaian, presentasi, kemudian ada video interaktif, analisis, ya. Nah, di sini ya. Banyak ya di Quizizz ini yang bisa kita lakukan. Terus ada juga kata si Laura tadi. Nah, karena Laura sudah pernah mencoba, Ibu mau lihat Laura bagaimana cara-caranya kamu menganalisis jawaban menggunakan Quizizz. Coba. Sini, maju ke depan, praktekkan langsung ya. Biar teman-temannya bisa tahu ya.
Oh, seperti ini ternyata ya. Langsung praktekkan. Bisa menggunakan laptop kan? Ibu ajari ya, dikit-dikit kalau misalkan. Langsung, Mbak. Hah? Langsung dari website Rara dari Google. Jadi itu pernah website itu. Udah pernah buka yang ini? Iya, udah tuh langsung cek buka itu sudah langsung cek. Oh, ya sudah. Rama, bisa nggak? Belum? Coba dulu ya. Nggak apa-apa. Coba dulu. Cari soal ulangan. Ya, ada apa-apa, coba. Duduk, duduk. Apa duduk? Nah, Rama ya. Inilah salah satu contoh orang yang memanfaatkan AI yang ada, ya. Enter. Nah, karena kan kita itu belajar. Nah, muncul kan? Kita tunggu dulu. Nah, ya. Paham? Silakan duduk, Rama. Terima kasih. Jadi kalian itu ya belajar tidak mesti harus menggunakan buku ya. Kalau mau misalkan mendekati hari-hari ulangan ya, kadang bertanya dengan guru, Bu, apa kisi-kisinya, tapi gurunya kadang lupa karena banyak pekerjaan, ya kan? Kalian bisa mencari sendiri ya dari kuisis ya. Begitupun kami ya, kami pun bisa membuat soal mungkin dari kuisis ya. Karena apa yang ada di kuisis itu sudah pasti sudah pernah dipelajari di buku ya. Tinggal kalian lihat saja ya. Itu sudah kurikulum merdeka atau belum ya. Ini contoh ya. Nah, ya. Berapakah hasil dari 5 ditambah 7? 12. Kalian langsung dikasih soal, langsung dikasih jawaban. Enak nggak jadi? Nah, ya. Kalian bisa menggunakan AI untuk mencari jawaban ya. Satu lagi nak, pakai ChatGPT itu bisa. Kalian misalkan ada soal pilihan ganda nih ya. Soalnya itu bisa kalian salin atau kalian ketik ya. Tolong carikan jawaban ini, langsung muncul. Pertanyaan matematika pun bisa dijawab di ChatGPT ya. Tapi ada beberapa guru yang tidak mau kalian itu mencari jawaban menggunakan AI. Kalau pelajaran Ibu, karena Ibu mengajar informatika, yang sudah pasti itu AI, Ibu sangat mendukung kalian menggunakan tugas itu menggunakan AI. Jawaban kalian menggunakan AI. Karena bisa memperbiasa kalian untuk menggunakan teknologi. Paham ya? Intinya jadi seperti ini ya yang kita pelajari menggunakan aplikasi yang ada. Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya, kuisis. Nah, jadi ada sedikit waktu lagi untuk kita sebelum kita istirahat ya. Ibu mau kalian
refleksi dulu ya kegiatan hari ini secara individu aja ya. Silakan keluarkan kertas lembar, terus tulis soal refleksi yang ada di depan, nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Kalau bisa secepatnya nggak apa-apa ya.
Tulis sana. Waktunya tinggal dikit ya. Ini dinilai nak ya. Tulislah sejujur-jujurnya kalian ya, karena ini kan refleksi ya. Sudah? Ada yang belum? Yang cowok ya yang banyak belum ya. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Sudah?
Pukul ke depan ya, biar ibu mudah ya. Bergilir, kasih ke teman yang ada di depan-depannya. Namanya jangan lupa ya. Baris ini sudah semua? Pranata ya yang belum? Sudah? Sudah semua? Udah ya. Sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, Ibu bacakan dulu kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang ya. AI membuka banyak peluang namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama ya. Kalau di sini tadi perubahan besar di berbagai bidang, kalau di diri kalian ada nggak perubahan setelah ini, setelah tahu AI? Ada enggak? Ada ya. Terutama di dalam bidang mau belajar ya. Gunakanlah AI yang sudah disediakan. Manfaatkan AI yang sudah disediakan ya. Kalau belajar bingung dengan soal-soal ya yang enggak ada, kalian cari ya. Jawabannya enggak ada, kalian cari menggunakan AI ya. Pakai ChatGPT, terus Quizzes tadi ya, Quillbot ya, dan masih banyak lagi aplikasi atau website yang tersedia untuk kalian belajar. Asalkan kalian rajin-rajin mencari informasi ya. Informasi apa saja aplikasi yang bisa kalian pakai ya. Baiklah ya, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima, kalian manfaatkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Terima kasih untuk hari ini, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan untuk kita.